Saya akan menyampaikan pada hari ini tentang aplikasi Feon yang bisa digunakan untuk memantau komputer atau laptop dari klien. Nah, ini bisa memantau sampai kurang lebih 40 komputer atau laptop. Alat yang dibutuhkan adalah komputer atau laptop pemantau, sistem operasinya Windows, kemudian komputer atau laptop yang akan dipantau atau komputer klien, sama sistem operasinya harus sama. Kemudian kedua komputer atau laptop harus dihubungkan dengan WiFi yang sama. Kemudian kita memerlukan flash disk atau HD eksternal. Aplikasi Feon ini bisa digunakan untuk memonitoring klien oleh server. Jadi kita bisa memonitor atau mengontrol komputer klien. Tujuannya adalah membantu pengelola lab komputer untuk menjalankan fungsi manajemen terkait dengan laboratorium komputer. Dan hadirnya aplikasi dalam kegiatan manajemen ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan manajemen laboratorium komputer. Fitur Feon ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dari semua komputer dan melihat konten layar mereka dalam gambar mini. Kemudian dapat digunakan untuk mode demonstrasi pada saat presentasi. Kemudian perangkat komputer dari klien juga bisa kita kunci atau kita buka lagi kuncinya. Kemudian bisa melihat aktivitas di komputer secara detail. Kemudian bisa juga digunakan untuk menuliskan pesan, mengirim pesan ke individu atau semua peserta atau semua komputer klien yang ada di kelas. Kemudian bisa digunakan untuk menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Menggunakan fitur Feon ini, kita dapat menggunakan fitur untuk menjalankan program di toolbar. Kemudian jika ingin semua siswa membuka situs web tertentu, dapat secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di semua komputer. Kemudian bisa juga untuk mentransfer file ke semua siswa secara opsional. Kemudian juga menyimpan konten layar saat ini atau bisa untuk screenshot. Persyaratan hardware-nya yang pertama bisa menggunakan Windows 7, 8 atau 10, 32 bit atau 64 bit. Kemudian bisa juga menggunakan Linux, OpenSUSE dan Fedora 24 atau di atasnya. Hal pertama yang dilakukan adalah kita masuk ke Windows Explorer, kemudian kita cari disk PC, klik kanan dan lihat properties untuk melihat berapa bit komputer kita. Begitu juga pada komputer klien, kita cari kita lihat apakah komputer kita 64 bit atau 32 bit. Kemudian kita juga mencatat computer name atau device name, harus sama persis ya kita catat. Langkah selanjutnya adalah kita mendownload Feon. Kita ketikkan Feon download, lalu akan muncul ada Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Untuk komputer pemantau kita gunakan Windows 64 bit, kita klik, kemudian nanti akan muncul, kita klik aja untuk installnya sampai selesai, sampai finish. Jadi apabila ada perbedaan pada saat install, untuk komputer pemantaunya kita menggunakan yang klik yang 64 bit, kita klik semua ya, di situ ada dua centang, dicentang aja kedua-duanya. Kemudian untuk komputer klien kita bisa memperhatikan komputer klien apakah menggunakan 64 bit atau 32 bit. Kalau yang menggunakan 32 bit kita bisa mengklik
di sini setup file itu di bawahnya ada kalimat, ada kata itu, kita klik di situ. Kemudian nanti kita pilih yang 32 bit. Oke, kalau berbeda bitnya kita klik yang GitHub itu. Nah ini, klik yang GitHub. Kemudian nanti akan muncul di sini, kita pilih yang sesuai dengan bitnya. Kalau 32 berarti kita klik yang layar 4.7.50 win 32. Kita klik di situ. Kita download, akan muncul seperti ini. Kita akan klik general dulu. Nah, di sini kita klik, kita ubah menjadi key file authentication. Lalu kita klik tanda kunci ini. Kemudian di nama kita klikkan nama kita, misalnya Bumi. Kemudian nah, kita muncul seperti ini. Kemudian kita klik general, kemudian klik ke file authentication. Kemudian kalau sudah, kita klik tanda kunci dan kita ketikkan nama kita, Bumi. Kemudian nanti kita import key, lalu muncullah private dan public. Kemudian kita klik location, kemudian kita beri nama location komputer pemantau kita, misalnya lab Bumi. Kemudian kita klikkan di nama komputer yang akan kita pantau. Kita lihat di komputer yang akan kita pantau, yaitu user PC. Kemudian kita kopikan ke host address-nya juga sama, harus sama persis ya, makanya kita kopikan saja. Kemudian nanti kita kembali. Oke, ini ada tanda plus ya tadi ya, di plus aja untuk menuliskan location-nya, begitu juga untuk namanya. Kemudian kita kembali ke authentication case. Kemudian kita ekspor menggunakan, kita ekspor datanya ke flash disk. Kita sekarang ke komputer klien. Kita cek di sini ya, klik general, kemudian kita klik key file authentication, kemudian kita klik gambar kunci ini. Kemudian tadi file dari flash disk yang kita copy dari komputer pemantau, kita klik file di sini seperti nama file tadi, Bumi Public. Kita klik, kemudian nah, yes, nanti muncul yes, kita klik yes, muncullah di sini Bumi Public. Kemudian kita lihat location and komputer pemantaunya sudah betul, lab Bumi tadi. Kemudian kita klik apply, dan ini sudah bisa kita pantau. Kita klik window, kemudian kita klik ini yang ada gambar matanya, Veon Master. Kita tunggu. Oke, kemudian kita klik tadi lab Bumi, kita klik, kemudian kita lihat, diklik di pojok kiri bawah location atau komputer. Kita bisa melihat ya bahwa komputer klien akan kita pantau sudah tercantum di sini. Oke, sudah bisa kita perhatikan bahwa komputer klien yang akan kita pantau sama persis dengan yang ada di komputer pemantaunya. Kita cek ya. Oke, sama persis ya. Oke. Ya.
Di sini ada banyak sekali fitur-fitur, misalnya untuk remote view, remote control, kemudian ada text message, kemudian membuka website, screenshot juga ada. Coba kita klik untuk user, kita mau coba remote view, kita mau lihat remote view ini. Kita lihat dulu komputer yang mau kita review ya, yang kita lihat. User PC. Kita ketikkan di Nah, ini dia. Kita bisa melihat ya komputer klien yang bisa kita lihat dengan komputer pemantau. Kita juga bisa mengontrol komputer klien dengan mengklik remote control. Kita ketikkan nama komputer yang kita mau kontrol, kemudian klik OK. Nah, ini dia sudah muncul komputer klien yang akan kita kontrol. Kita juga bisa berkirim pesan kepada komputer klien. Baik, kita juga bisa mengetikkan pesan kepada komputer klien. Misalnya kita ketik tes, kemudian kita klik OK. Ya, kita lihat nih di komputer klien sudah ada pesan kita. Kemudian kita juga bisa screenshot. Kita klik screenshot. Kemudian kita lihat hasil screenshot dari komputer klien di sini. Kita juga bisa mengunci komputer klien dengan mengklik lock. Oke, ini komputer klien di lock. Kemudian kita bisa memulihkan lagi dengan mengklik unlock. Oke, komputer klien kembali tidak terkunci. Kita juga bisa mengontrol komputer klien dengan menuliskan di sini nama komputer kliennya. Kita klik Oke. Nah, ini dia komputer klien bisa kita kontrol. Kita bisa melakukan pemantauan jarak jauh remote control kita. Kita ketikkan nama komputer klien kita, kemudian kita klik. Nah, ini dia. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai Phaeon, aplikasi Phaeon Configurator yang bisa digunakan untuk memantau komputer klien. Terima kasih, saya Bumi Nawanti, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI Angkatan 42, nomor saya 42005. Terima kasih.